annyeong. Hai. Halo, Assalamualaikum. Aku Hanim Roshida. Teman-teman lain biasanya manggil aku tuh Hanim. Oke, kenalin ya teman-teman, nama aku Desi. Oke, halo teman-teman, nama aku Syafira. Nama aku Rey. Nama aku Sifna. Siswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas internasional. Aku mahasiswi IPIKOM semester 6. Sekarang di semester 6 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas kelas internasional. Maaf lupa jati diri. Anyway, aku dari Prodi KPI Program Internasional. Mahasiswi IPIKOM semester 6. Waktu itu aku dapat informasi program internasional itu dari Instagram. Awalnya kayak bingung gitu, apa sih program internasional? Ternyata pengantar bahasanya itu bahasa Inggris dan bahasa Arab kayak gitu. Jadi kayak tertarik gitu, merasa tertarik. Aku dapat info dari Kating kalau IPIKOM itu asik karena kita tuh pakai bahasa Arab dan juga Inggris gitu. Nah, terus IPIKOM itu pokoknya itu seneng banget gitu lah karena kita belajar komunikasi tapi ada Islamnya. Sebenarnya aku tuh dulu nggak tahu pas SMA. Jadi itu tuh kayak ikutan kakak kelas aja tadinya. Tapi setelah tahu IPIKOM itu apa, jadi kayak aku nggak nyesel milih di IPIKOM. Pertama karena lebih menantang, lebih challenging karena pakai bahasa Inggris ya. Program internasional khususnya di UMY itu diwajibkan untuk ikut program internasional. Nah, dari aku sendiri kemarin dapat pengalaman ikut exchange program di NKUST, National Kaohsiung Science and Technology University di Taiwan. Karena unik aja sih menurut aku, kayak baru ada komunikasi Islam tapi internasional. Banyak sih. Yang pertama tentu jelas bahasa pengantarnya. Bahasa pengantarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari kelas juga sih, karena kelas reguler itu isinya banyak banget. Nah, kelas IPIKOM itu isinya dikit, cuman itu serunya di situ. Kalau komunikasi reguler, ya kayak yang kita tahu ya, pasti dari segi bahasa tadi tuh. Kalau yang reguler itu ya tentunya pakai bahasa Indonesia biasa gitu. Nah, kalau yang IPIKOM nih ya tadi pakai bahasa Inggris Arab. Terus kita juga ada itu wajib exchange gitu. Itu tuh kayak program ya pertukaran pelajar gitulah ke univ luar gitu. Aduh, yang paling mencolok sih kalau IPIKOM tuh minoritas. Ya, ada 2 bahasa. Bahasa pengantarnya yang di IPIKOM itu bahasa Arab dan bahasa Inggris, sedangkan yang di reguler dia cuma dia bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa pengantarnya nih ya, bahasa pengantarnya reguler kan pure bahasa Indonesia nih. Nah, kalau dari IPIKOM sendiri itu dari semester awal kita udah digencar nih pakai bahasa Inggris. Dosen-dosennya juga nggak cuma bahasa Inggris tapi ada juga bahasa Arab. Kurang apa di IPIKOM? Keren banget. Bedanya pasti dari bahasanya. Bahasa pengantarnya yang mana IPIKOM itu Arab dan Inggris, sementara reguler itu bahasa Indonesia. Yang pertama jelas, kalau di IPIKOM itu ada Islam-Islamnya ya karena KPI kan. Terus yang kedua adalah bahasa pengantar. Bahasa pengantar yang ada di internasional lain itu cuma bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya di IPIKOM ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Kayak IPIKOM tuh kembali lagi ke tadi, ada bahasa Arab dan Inggris gitu. Dan juga kalau IPIKOM tuh cuman satu kelas gitu. Kalau yang prodi lain kan mungkin banyak ya gitu. Yang paling mencolok sih ya itu ada 2 bahasa sih kalau IPIKOM tuh. Yang pertama yang jelas ada bahasa Arabnya, yang kedua ada bahasa Inggris. Nah, di kelas internasional lain tuh dia cuma pakai bahasa Inggris, tapi kalau di IPIKOM dia ada bahasa Arabnya. Satu-satunya program internasional yang menggunakan 2 bahasa pengantar di UMY itu cuman IPIKOM. Nah, kebanyakan program di prodi yang lainnya tuh pakai bahasa Inggris doang. Nah, keunggulan dari IPIKOM ini adalah kita menggunakan duolingual, English and Arabic. Kita juga belajar menurut perspektif Islam. Kalau di komunikasi lain mungkin enggak sih.
Matkul yang paling suka buat aku itu pelajarannya Bu Halifah. Matkulnya Bu Halifah itu namanya pemetaan dakwah. Jadi di sana kita itu belajar tentang cara memetakan ustadz-ustadz yang ada di desa tersebut kayak gitu. Jadi kita dibuat peta. Oh, teknik reportase gitu, karena itu kan sebenarnya tuh kayak ya kita tuh melaporkan gitu kan, kayak reportase. Tapi kalau menurut aku tuh lebih kayak ke ajang curhat sih gitu. Matkul semester 4 PPD atau pemetaan dakwah, karena itu matkul paling matkul paling menantang deh. Kita harus ke lain daerah, harus nanya-nanya ustadz di sana, kita menerjang hujan banjir bareng-bareng se-IPIKOM kayak gitu. Itu matkul paling mengesankan dan traumatik. Sinematografi, buat film. Nah, kebetulan sinematografi itu juga pas semester 6 ya. Jadi kayak bener-bener kayaknya ini penentu momen gitu sebelum kita beranjak ke semester 7 kan. Yang mana kayak kan semester 6 tuh kan fokus materi tuh pokoknya sampai semester 6 doang gitu. Dan kebanyakan di semester 6 ini kebanyakan praktikum, dan dari matkul yang lain yang paling menurut aku so far tuh seru, paling asik tuh sinematografi karena kita disuruh buat film. Pak, seperti anak komunikasi pada umumnya. Banyak sih. Salah satunya ya mungkin ilmu dakwah, terus juga ya itu sih, dan banyak lagi. Banyak banget sih, tapi yang paling berkesan itu adalah aku pernah ke Sasar sampai ke Magelang karena ngerjain tugas, dan itu tugasnya adalah tugas teknik reportase. Itu sih, itu bener-bener kayak kok bisa gitu sampai nyasar sampai sono gitu. Dari semester pertama tuh ya ampun ya, kita tuh kayak shock banget gitu loh. Karena apa? Kayak tadi ya, yang ada Arab, ada Inggris. Jadi kayak ada dosen tuh yang dia tuh astagfirullah, beliau maaf itu gitu Arab banget gitu kan, tuh ada tuh. Terus ada juga tuh dosen yang Inggris banget ada. Jadi kayak kita tuh ada tekanan dari kanan kiri gitu loh. Nah terus nih yang paling buat semangat gitu, karena kita tuh satu kelas tuh kompak banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bisa bahasa Arab, kita berbagi ke yang belum bisa. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita juga berbagi ilmu gitu. Itu yang mantep. IPIKOM selalu kalau KRS-an dibandel, nggak boleh milih sendiri. Itu yang paling berkesan. Jadi kita nggak bisa milih pelajaran lain kayak anak-anak lain tuh nggak bisa. Tapi itu sih serunya. Jadi kita nggak perlu rebutan KRS, nggak perlu rebutan dosen. Kita udah ditetapkan kayak gitu. Nah itu yang paling enak. Oke, kan 6 semester ya, tapi intensifnya benar-benar ketemu tuh cuma 2 semester, di semester 5 dan semester 6. Jadi 4 semester tuh kita habiskan dengan online karena COVID. Kayak nggak kerasa sih, kayak ini sudah semester 6, itu benar-benar nggak kerasa banget ya. Meskipun kita intensifnya tuh cuma 2 semester, tapi kerasa banget gitu loh. Maksudnya yang kuliahnya bareng-bareng kayak setiap hari, dari yang capek, dari yang bener-bener 6 to 6 itu dari jam 6 pagi udah di kampus sampai baliknya tuh bener-bener jam 6 sore juga tuh. Itu bener-bener terlewati semuanya, dari yang pindah kelas, dari yang kelasnya paling bagus sampai ada kelasnya yang sangat menguji kemalasan ini gitu ya. Itu bener-bener kerasa banget sih. Lebih kayak cepet banget, udah semester 6 gitu loh. Udah nyampe sini aja nih. Bentar lagi semester 7. Semester 7 kan udah gak ada ya materi teori-teori kayak gini. Jadi kayak lebih ke sedih sih. Kayak gitu. Sedih lah pokoknya. Tapi intinya seru banget selama di IPIKOM ini. Seru, kayak I really love this moment. This gonna be one of the best moment selama aku berada di perkuliahan. Waktu semester 4 sih paling berkesan karena aku nggak belajar di sini. Salah. Karena waktu itu aku dapat kesempatan buat exchange. Kayak di luar dugaan sih, ternyata masuk IPIKOM, wah bisa tuh kita exchange. Semuanya sih menurut aku sangat-sangat berkesan. Dan semester 6 ini juga sangat berkesan karena mantap.
Oke, pesannya makasih banget udah mau bergabung di IPCOM, temenan sama aku dan juga bareng-bareng sampai sekarang. Nanti kita bakal terus bareng-bareng ya sampai kita pakai toga sampai wisuda kayak gitu. Pokoknya jangan berpisah deh sampai nenek-nenek nanti juga kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kita harus selalu kompak ya. Oh ya, kalau kalian mungkin pernah lihat ya instastory-nya IPCOM 20 tuh ya, follow jangan lupa. Kita tuh tiap ada kejadian gitu ya, ada satu kenangan mungkin sehari, tapi kita tuh kayak tiap hari tuh apa ya, ketawa terus kalau inget tuh, oh itu loh. Pesan buat teman IPCOM, Maret kita harus bertoga. Semangat! Pesan buat teman-teman IPCOM, kita masuknya bareng-bareng, kita belajarnya bareng-bareng, setiap hari kita ketemu. Selama 4 tahun ini kita benar-benar menghabiskan waktu bareng-bareng. Pastikan juga kita lulus dari sini juga bareng-bareng. Untuk teman-teman IPCOM, I love you. Untuk teman-teman IPCOM, semangat, tetap semangat. Ini udah di penghujung akhir semester kita. Dan semoga teman-teman selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah dan selalu istiqomah. Amin. Goodbye, dadah. Iya, sama-sama. Ya, bye-bye. Dadah, thank you. Iya, sama-sama. Goodbye. Dadah teman-teman. Gak jelas. Ya, mau minta maaf ke Bu Hol deh. Teman-teman kalau misalnya penasaran langsung aja masuk ke KPI.